Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ananta Buana Burhan, mahasiswa kedokteran Universitas Mula Warman angkatan 2018 dengan NIM 18100150048. Pada kesempatan ini untuk memenuhi tugas dari praktikum mikrobiologi tahun 2020 yaitu pewarnaan gram bakteri. Dimulai dari definisi, pewarnaan gram atau metode gram adalah suatu metode empiris untuk membedakan spesies bakteri menjadi dua kelompok besar, yaitu bakteri gram positif dan gram negatif. Jadi berdasarkan sifat kimia dan fisik dinding sel. Jadi dinding sel bakteri itu ada yang dinamakan lapisan peptidoglikan. Jadi ini yang akan membedakan dari proses penyerapan warnanya. Nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu gram positif dan gram negatif. Tujuan dari proses pewarnaan ini adalah untuk melihat morfologi dari virus, ya, apakah dia bentuknya kokus, basil, kemudian reaksi pewarnaan, ya tadi dari kemampuan bakteri untuk menyerap zat warnanya. Jadi dibedakan menjadi dua, gram positif dan negatif. Prinsip pewarnaan gram yaitu kemampuan dinding sel terhadap zat warna dasar atau kristal violet setelah pencucian alkohol 96%. Nanti kita akan mengenal mengenai jenis-jenis warna yang digunakan. Bakteri gram positif adalah bakteri yang memiliki dinding sel dengan lapisan peptidoglikan yang tebal. Ya, jadi pada saat proses pewarnaan, dia akan menimbulkan presentasi warna ungu. Ya. Contohnya pada bakteri Neisseria gonorrhoeae. Kemudian untuk bakteri gram negatif, bakteri yang memiliki dinding sel yang lapisan peptidoglikannya yang tipis. Jadi pada saat dilihat di bawah mikroskop, maka akan berwarna merah atau merah muda. Contohnya bakteri Escherichia coli. Untuk cat gram yang kita gunakan ada gram A atau sering disebut dengan kristal violet pada praktisnya. Kemudian ada gram B atau dalam praktis disebut dengan cairan Lugol. Gram C atau larutan peluntur menggunakan alkohol 96%. Lalu gram D yaitu larutan safranin untuk memperkuat warna. Untuk alat yang kita gunakan yang pertama itu ya ada rak preparat. Jadi di atas rak preparat inilah kita mewarnai objek gelas. Jadi selanjutnya ada objek gelas OC, mikroskop tentunya, kemudian ada pipet tetes dan bunsen. Ya. Tentunya ada korek api di sini. Bahan yang kita pakai pertama tentunya biakan bakteri, baru larutan air garam fisiologis, 1 set cat gram, lalu minyak imersi pada saat kita ingin melihat di bawah mikroskop. Cara kerja, yang pertama ambil objek gelas, lewatkan di atas bunsen yang menyala 2-3 kali. Jadi tujuannya ini untuk mensterilisasi dari objek gelas itu. Lalu biarkan objek gelas dingin, ambil spidol lalu gambar bentuk elips pada salah satu sisi objek gelas. Nah, sebagai acuan kita nanti pada saat meletakkan suspensi bakteri. Jadi biar nggak terlalu menyebar bakterinya. Setelah itu kita teteskan air garam faal pada bagian tengahnya. Lalu OC difiksasi ya, lalu dibakar di atas spiritus sampai OC itu berpijar atau berwarna merah. Ya. Ini tujuannya juga untuk mensterilisasi OC-nya agar tidak ada kontaminasi dari udara. Lalu OC didinginkan beberapa saat dan ambil sediaan bakteri menggunakan OC. Hati-hati jangan sampai menyentuh dinding dari
tempat penyediaan bakterinya. Lalu buat olesan bakteri dari suspensi bakteri di atas kaca objek. Setelah itu, lakukan pengolesan. Setelah dilakukan pengolesan, ya, kaca objek kemudian dilewatkan di atas api pembakar spiritus sampai sampel di atas kaca objek berubah warna menjadi agak keputihan. Tujuannya ini untuk lebih memfiksasi lagi dari suspensi bakteri yang kita sudah oleskan. Lalu letakkan objek gelas di atas rak preparat. Setelah itu kita akan masuk ke proses pewarnaan. Pada proses pewarnaan, ya, tetesi olesan dengan pewarna karbon kencan violet. Jadi kristal violet tadi selama 1 menit didiamkan, lalu buang zat warna yang berlebih, lalu bilas dengan air suling. Hati-hati pada saat proses pembilasannya ya. Kemudian genangi olesan dengan Lugol atau larutan B tadi selama 2 menit. Buang setelah itu, lalu bilas dengan air suling. Lalu cuci olesan dengan menggunakan alkohol 96% atau 95% ya. Tetes demi tetes selama 30 detik atau sampai zat warna larut. Lalu bilas juga dengan air suling. Setelah itu tetesi terakhir dengan air fluxin atau larutan safranin selama 30 detik. Buang warna yang berlebih, lalu bilas dengan air suling. Keringkan dengan kertas saring. Ya, setelah itu dikeringkan, bisa pakai kertas saring secara pelan-pelan, bisa juga diangin-anginkan saja. Tapi sebaiknya diangin-anginkan saja. Selanjutnya periksa preparat ya di bawah mikroskop, tapi sebelum itu ditetesi dengan minyak imersi agar bisa kelihatan di pembesaran yang 100 kali. Amati dengan pembesaran dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sampai kita melihat hasil morfologi serta hasil warna dari bakterinya. Ini yang bisa kita lihat di preparat. Ya. Jadi tadi warna ungu itu apabila dia masuk kategori bakteri gram positif karena memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal, sedangkan gram negatif karena peptidoglikannya tipis sehingga memunculkan warna merah atau merah muda pada preparat. Ya. Sedangkan untuk morfologinya dapat kita lihat beberapa bentuk kokus, ya, kemudian basil, ya bisa juga kita lihat bentuk spiral, lalu bentuk yang lainnya ya, ada bentuk vibrio, cluprot, ya, dan masih banyak lagi yang bisa kita lihat. Selanjutnya mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.